Di Velastra, cinta bukan selalu tentang bahagia. Kadang ia datang, bersama luka, rahasia, dan kegelapan. Langit pagi belum sepenuhnya biru. Kabut masih menyelimuti atap-atap rumah di desa Sungai Batu, sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan dan hutan yang lebat. Angin menghembus pelan dari arah timur, membawa aroma tanah basah dan daun jati yang gugur semalam. Di ambang pintu sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu, duduk seorang anak lelaki dengan tubuh kurus dan mata yang selalu tertutup. Namanya Lasa. Umurnya belum genap 10 tahun, tapi beban hidup yang dipikul hatinya jauh lebih berat dari usia itu. Kedua matanya buta sejak lahir. Tak ada warna yang pernah singgah di pandangannya. Dunia baginya adalah suara, aroma, sentuhan, dan kehangatan dari satu-satunya orang yang ia kenal sebagai cahaya, ibunya, Warti. Ibunya adalah perempuan paruh baya yang sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, kecuali satu, cinta untuk anaknya. Ia bekerja tanpa henti, dari subuh hingga malam, menenun kain lurik, membantu tetangga memanen singkong, atau mencuci baju-baju orang kaya di desa sebelah. Tapi apapun pekerjaannya, ia selalu pulang sebelum senja, membawa sebakul nasi dan satu kecupan di kening Lasa. "Ibu," kata Lasa suatu pagi, sembari meraba tanah di depannya dengan tongkat kayu yang dibuatkan Warti. "Kenapa suara burung pagi ini terdengar lebih jauh?" "Itu karena kabut masih tebal, Nak." Suaranya terbungkus embun, jawab Warti, menepuk pundak anaknya lembut. "Kalau aku bisa lihat, mungkin aku bisa kejar suaranya." "Tak perlu kejar apapun. Dunia ini bisa kau peluk lewat telinga dan hatimu." Lasa hanya tersenyum. Ia percaya setiap kata ibunya. Dunia yang tak pernah dilihatnya, terasa hangat dan indah hanya karena suara itu. Suara seorang ibu yang tak pernah meninggalkannya sendirian. Suatu hari, ketika fajar baru saja menyentuh pucuk pohon waru di halaman, Warti duduk di samping Lasa dengan napas sedikit berat. Ada sesuatu yang disimpannya sejak malam tadi. Ia harus pergi ke kota, ke pasar besar yang letaknya 2 hari perjalanan. Ada pesanan kain tenun dari pedagang luar, dan ini bisa cukup untuk biaya berobat Lasa dan membayar hutang pupuk yang masih mengganjal. Ia tahu, Lasa tidak akan menyukai kepergiannya. "Lasa," katanya pelan, seolah berbicara pada angin. Lasa mengangguk kecil, seakan merasakan keresahan di dada ibunya. "Ibu akan pergi ke pasar besar. Tapi hanya sebentar. Paling lama 3 hari." Sunyi. Lasa menggenggam ujung kain ibunya lebih erat. "Kapan ibu kembali?" "Sebelum malam ketiga, ibu sudah duduk lagi di sini. Di sampingmu. Kita akan makan singkong bakar dan ibu akan cerita tentang suara-suara di kota." "Janji?" "Janji. Tapi untuk sementara. Tunggulah ibu di bawah pohon besar, di tepi Sungai Batu. Di sana teduh, dan kamu bisa dengar air mengalir. Ibu suka tempat itu. Kamu tahu kan suara airnya seperti apa? Lembut dan sedih." Warti mengusap kepala Lasa. Tepat sekali. Ia menuntun anaknya dengan perlahan, langkah demi langkah menuju pohon besar di tepi sungai. Di sana, daun-daun jati berserakan seperti bantal-bantal alam. Suara air sungai yang jernih mengalun tenang, seakan bernyanyi untuk menenangkan hati yang gelisah. "Duduklah di sini, Lasa. Jangan kemana-mana. Ibu akan pulang ke tempat ini. Dan saat kamu mendengar ranting patah, itu artinya ibu sudah tiba." Lasa hanya mengangguk, lalu duduk bersila dengan tongkat kayunya dipeluk erat. Warti mencium kening anaknya lebih lama dari biasanya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Ia tak boleh menangis di depan Lasa. Ia harus kuat. Demi Lasa, lalu ia pergi. Langkahnya cepat, tapi setiap langkah terasa seperti menanggalkan sepotong hatinya. Di tikungan terakhir, Warti sempat berhenti dan menoleh.
Lasa masih duduk diam di bawah pohon, menengadahkan wajahnya ke langit. Hari berganti siang, siang berganti senja. Langit berubah jingga lalu kelam. Lasa masih duduk di tempat yang sama, ia menanti, dedaunan gugur dan burung malam mulai bersiul. Angin malam mulai menggigit kulitnya yang tipis. Tapi Lasa tak bergerak sampai malam pertama lewat, pagi berikutnya datang dengan embun yang lebih tebal. Seekor belalang hinggap di bahunya, lalu terbang lagi. Lasa mendongakkan kepala. Ia mendengar suara ranting patah. Tapi bukan suara langkah ibunya, hanya seekor rusa kecil yang menyentuh rerumputan lalu pergi. Hari kedua lewat. Langit seperti melupakan warna biru. Semuanya kelabu di mata yang tak melihat. Tapi hati Lasa masih menggenggam janji. Ibunya akan datang, hari ketiga datang membawa gerimis. Hujan turun dengan malu-malu, membasahi rambut dan baju Lasa. Tapi ia tak bergeming. Ia yakin ibunya hanya terlambat sedikit. Mungkin kaki ibunya sakit. Mungkin jalannya terhalang. Tapi janji tetap janji, senja ketiga tiba, tapi tak ada suara langkah. Tak ada ranting patah. Tak ada pelukan, Lasa masih menunggu. Hujan reda menjelang malam keempat. Daun-daun yang sempat menggigil oleh dinginnya air dari langit, kini kembali tenang, tapi basahnya masih membekas di tanah dan udara. Kabut tipis menyelimuti sekitar pohon besar di tepi sungai batu, seolah alam pun sedang murung melihat seorang anak kecil yang tak juga bergerak dari tempat duduknya. Lasa tetap diam. Tubuhnya menggigil, tapi wajahnya tenang. Ia sudah tak tahu waktu. Tak bisa melihat perputaran hari. Tapi ia hafal suara malam. Ia tahu saat jangkrik mulai bernyanyi dan saat burung-burung berhenti berkicau. Ia tahu ini sudah malam keempat, Ibu, bisiknya. Kenapa belum juga pulang? Tak ada jawaban, selain desir angin yang mengayun ranting dan gemercik sungai yang tetap mengalir tanpa peduli, perutnya sudah tak lagi menjerit. Lapar yang berhari-hari kini berubah menjadi kebas. Ia hanya haus, dan sesekali menjilat embun yang menggantung di ujung daun terdekat. Lidahnya sudah terbiasa dengan rasa pahit dan getir itu. Ia tetap menunggu, di ujung desa, penduduk mulai bertanya-tanya. Beberapa anak kecil mengatakan mereka melihat Lasa duduk sendirian di tepi sungai. Tapi karena seringnya Lasa dan ibunya duduk di sana, mereka mengira itu hal biasa. Baru setelah hari kelima, seorang perempuan tua yang hendak mencuci pakaian di sungai terkejut melihat tubuh kecil Lasa bersandar lemah di batang pohon besar. "Nak, kenapa kau di sini?" Tanyanya panik. Lasa menoleh pelan, matanya kosong. "Ibu suruh aku tunggu di sini. Aku masih menunggu." Perempuan itu mencoba membujuknya. Membawanya pulang. Memberinya makan dan selimut. Tapi Lasa menolak. "Ibu akan datang ke tempat ini. Kalau aku pergi, ibu tak akan tahu aku di mana." Perempuan itu tak kuasa menahan air mata. Tapi ia tak bisa memaksa Lasa. Ia hanya meninggalkan sebungkus nasi dan air kelapa di samping anak itu, lalu kembali ke desa sambil membawa berita yang membuat gempar satu kampung. Orang-orang mulai membicarakan Warti. Ada yang mengatakan ia mungkin tersesat. Ada yang bilang ia mungkin kecelakaan. Tapi ada juga yang mulai berbisik bahwa mungkin Warti sudah tak akan pernah kembali, namun Lasa tak pernah mendengar bisikan-bisikan itu. Yang ia tahu hanya satu, ibunya berjanji akan kembali. Ia percaya. Seluruh hatinya percaya, hari ke-6 datang membawa kabar buruk. Tim pencari yang dikirim warga untuk menelusuri jalan menuju pasar kota, menemukan bekas longsoran besar di lereng bukit. Di antara batu-batu dan lumpur yang masih segar, terlihat potongan kain lurik berwarna coklat yang sangat dikenali oleh warga. Kain milik Warti, tapi tubuhnya tak ditemukan. Tanah terlalu dalam. Bebatuan menutup jalan.
Mereka hanya bisa pulang membawa potongan kain itu, penuh lumpur dan darah yang sudah mengering. Seisi desa berkabung. Tapi tak ada pemakaman. Tak ada jasad. Hanya doa yang dilayangkan di pelataran masjid kecil desa, diiringi suara tangis beberapa perempuan yang mengenal Warti sejak kecil. Lasa tidak hadir di sana, ia masih duduk di bawah pohon. Ketika beberapa warga datang membawa kabar, mereka hanya menatapnya, lalu menunduk. Tak ada yang punya keberanian untuk berkata jujur, biar dia tetap menunggu, kata seorang tetua desa. Mungkin itu satu-satunya cahaya yang ia punya. Hari ke-7, 8, 9. Langit berubah warna, musim mulai berganti. Tapi Lasa tetap di sana. Tubuhnya makin kurus, pipinya makin cekung. Tapi mata itu, meski tak pernah melihat, selalu menengadah ke langit. Sebentar lagi, Bu? Tanyanya kadang-kadang, kadang ia tertidur sejenak, dan bermimpi tentang langkah kaki menyusuri rerumputan. Suara ranting patah. Lalu pelukan hangat. Tapi saat ia membuka mata, yang ada hanya kabut dan suara air sungai yang tak pernah berubah. Pada hari ke-10, seekor anjing desa yang tersesat mendekatinya. Ia menjilat kaki Lasa dan mengendus tubuhnya. Lasa tersenyum kecil. Kamu dengar suara ibu juga? Tanyanya pada anjing itu hanya menggonggong kecil, lalu duduk di sampingnya. Sejak hari itu, anjing itu tak pernah pergi. Ia menunggu bersama Lasa. Menemani keheningan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, beberapa warga sesekali datang, membawa makanan, air, selimut. Tapi tak ada yang bisa menggantikan Warti. Tak ada suara yang sehangat milik ibunya. Tak ada sentuhan yang seramah pelukannya, dan Lasa tahu. Hanya ibunya yang bisa menjemputnya dari bawah pohon itu. Hari ke-14, sungai batu tetap mengalir, meski wajah Lasa semakin pucat, tubuhnya makin kurus. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menangis. Tidak pula bertanya mengapa ibunya belum kembali. Yang ia lakukan hanyalah duduk. Diam. Mendengarkan. Menunggu. Dengan tubuh yang mulai membatu oleh dingin malam dan terik siang, seekor burung kecil sering datang menemaninya di pagi hari, hinggap di ranting pohon besar di atas kepala Lasa. Kadang burung itu berkicau pelan, seolah menyapa. Kadang hanya diam, sama seperti Lasa. Mungkin mereka saling memahami, dua makhluk yang sama-sama menunggu sesuatu yang tak pasti. Warga desa mulai terbiasa melihatnya di sana. Mereka berhenti mencoba membujuk. Mereka hanya lewat, menunduk, lalu pergi. Ada yang diam-diam meletakkan makanan. Ada yang hanya menggigit bibir menahan tangis. Tapi tak satu pun dari mereka berani memberitahu Lasa kebenaran. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu kebenaran itu akan membunuhnya lebih cepat daripada kelaparan. Lasa sendiri tak pernah merasa sendirian. Kadang ia berbicara dengan pohon. Kadang ia bercerita pada anjing kecil yang selalu menemaninya. Kadang ia menyanyikan lagu-lagu kecil yang biasa dinyanyikan ibunya saat malam datang. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, "Tidurlah, nak, di balik malam ibu akan pulang, lewat bintang, lewat angin, ibu pasti datang." Ia menyanyikannya sambil menatap ke arah suara sungai, seolah dari sanalah ibunya akan muncul suatu saat nanti. Ia hafal betul suara langkah kaki ibunya. Gemerisik rumput saat sandal tua Warti menyentuh tanah. Dan suara batuk kecilnya saat lelah menahan beban pikulan. Ia mendengarkan semua itu dalam imajinasinya yang masih utuh. Namun hari ke-21 datang tanpa suara. Hanya kabut. Hanya angin. Hanya sepi yang menebal seperti kabar buruk yang tertunda. Suatu sore, hujan kembali turun. Deras. Petir menggelegar. Anjing kecil di samping Lasa menggonggong ketakutan,
tapi Lasa tak bergerak. Ia tetap duduk, menggenggam tongkat kayu di pangkuannya. Ibu pasti terlambat karena hujan, ucapnya lirih, tubuhnya menggigil. Giginya gemeretuk. Tapi ia tetap tersenyum kecil, seolah sedang memaklumi ketidaktepatan waktu seseorang yang sangat ia cintai. Seolah ia paham bahwa perjalanan dari kota bisa lebih lama saat hujan deras begini. Malam itu, Lasa demam. Suhunya tinggi. Napasnya berat. Tapi tetap ia duduk. Tidak berbaring. Tidak pulang. Tubuhnya terhuyung sesekali, tapi ia segera menegakkan punggungnya dengan sisa tenaga. Dan ketika akhirnya ia terjatuh ke tanah, anjing kecil itu menggonggong sejadi-jadinya, melolong panjang ke arah langit. Beberapa warga mendengar lolongan itu dan segera datang. Mereka menemukan tubuh Lasa tergeletak dalam lumpur, mata tertutup rapat, tangan masih menggenggam tongkat kayu. Warga membawa tubuh kecil itu ke balai desa. Mereka panggil dukun desa. Diberi ramuan. Diberi selimut hangat. Diperiksa denyut nadi dan detak jantungnya, masih hidup, tapi tak sadar. Hari demi hari berlalu dan Lasa tetap dalam tidur panjang. Tubuhnya digerakkan, diberi makan lewat sendok, dipeluk agar hangat. Tapi matanya tak pernah terbuka. Warga menamainya tidur penantian. 1 minggu kemudian, keajaiban terjadi. Di suatu malam yang hening, ketika semua sudah tidur, Lasa membuka matanya. Tapi bukan karena sadar. Matanya tetap kosong, tapi bibirnya bergerak. "Ibu, jangan pergi dulu. Aku masih di bawah pohon." Suara itu pelan. Retak. Seperti suara yang datang dari antara mimpi dan kematian. Tapi cukup membuat orang yang mendengarnya menggigil. Sejak saat itu, setiap malam, Lasa berbicara dalam tidurnya. Kadang tertawa kecil, kadang menangis pelan. Selalu tentang Selalu tentang ibunya. Tentang pohon. Tentang janji yang tak pernah ditepati. Warga bergantian menjaga. Tapi mereka tahu, tak ada yang bisa menyentuh luka anak itu. Tak ada yang bisa menjahit harapannya yang sudah koyak. Dan suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Lasa berbicara lagi. "Ibu sudah di sana. Aku dengar suaranya. Aku pulang dulu, ya." Tubuhnya kemudian diam. Datar. Tak ada napas. Tak ada gerak. Tapi wajahnya tersenyum. Seolah ia benar-benar telah bertemu ibunya. Anjing kecil itu melolong panjang sekali lagi. Lalu duduk diam di samping tubuh Lasa, menunduk, dan tak lagi menggonggong. Duka tak selalu datang dengan jerit. Kadang ia hadir dalam diam, mengendap di celah hari, mengendap di balik rutinitas, merayap di sela nafas. Begitulah desa itu setelah Lasa tiada. Ia mungkin anak buta yang jarang bicara, yang hidup dalam dunia tanpa warna. Tapi kehilangan dirinya seperti memadamkan pelita kecil yang selama ini menyala diam-diam di sudut gelap hidup mereka. Pohon besar di tepi sungai batu kini tak lagi dipandang sebagai tempat duduk-duduk biasa. Ia menjadi semacam pusara. Tak ada batu nisan, tak ada ukiran nama. Tapi orang-orang datang, membawa bunga liar, meletakkannya di akar pohon, lalu duduk diam beberapa saat sebelum pergi dengan mata sembab. Anjing kecil yang dulu menemani Lasa, kini tinggal di sana. Ia tidak pernah benar-benar kembali ke desa. Sesekali ia masuk ke pekarangan rumah warga hanya untuk mencari makanan, lalu kembali duduk di bawah pohon itu, sendirian. Seperti masih menunggu seseorang yang sudah tak akan kembali, anjing itu kini dipanggil warga, si penjaga janji. Waktu berlalu, minggu menjadi bulan. Musim hujan datang membawa genangan dan lumpur, lalu pergi digantikan kemarau panjang, dan meski daun-daun berganti, bayang Lasa tetap tinggal di dalam hati banyak orang. Anak-anak desa seringkali bermain sambil menyebut-nyebut namanya. "Ayo pura-pura jadi Lasa, kita duduk di bawah pohon, nunggu ibu," kata salah satu anak perempuan,
lalu duduk dengan mata tertutup dan senyum kecil di wajahnya. Tapi tak satu pun dari mereka sanggup berlama-lama. Karena saat mereka mencoba duduk diam seperti Lhasa, ada rasa sesak yang datang perlahan, rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi menusuk, rasa kehilangan. Orang dewasa pun mulai menenangkan anak-anak yang bertanya, apakah Lhasa benar-benar bertemu ibunya? Dan tak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab dengan mantap. Hingga suatu hari, seseorang datang dari kota, seorang perempuan muda berpakaian lusuh, wajahnya letih, mata merah karena tangis yang lama tak reda. Ia datang sambil menuntun seorang gadis kecil, itu Sarti. Adik kandung Warti, sudah berbulan-bulan ia mencari kakaknya. Dan akhirnya, ia datang ke desa dengan berita yang membuat waktu seolah berhenti. Ia membawa sepucuk surat tua, ditulis oleh Warti seminggu sebelum kepergiannya. Surat itu ditemukan dalam tas kecil yang tertinggal di rumah salah satu kenalan Warti di kota. Isinya sederhana, Sarti, tolong jaga Lhasa jika aku tak kembali. Aku titipkan seluruh hidupku padanya. Surat itu dibacakan di balai desa. Orang-orang menangis, Sarti menggenggam surat itu erat, lalu mendatangi pohon besar yang dulu menjadi tempat terakhir Lhasa menunggu. Ia duduk di sana, diam seperti kakaknya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibu, dan ia tak berkata apa-apa, selain berbisik ke arah pohon, maafkan aku. Aku datang terlambat. Anjing kecil itu mendekat pelan, mengendus ujung kaki Sarti, lalu diam di sampingnya, seolah mengerti semuanya, seolah berkata, ia telah pergi, tapi ia tidak sendirian. Malam itu, langit cerah. Bintang-bintang muncul satu persatu, seakan tak ingin melewatkan malam yang sunyi ini. Sarti dan anaknya bermalam di rumah dukun desa. Mereka tak bicara banyak. Tapi sebelum tidur, anak kecil itu bertanya, "Ibu, siapa Lhasa?" Sarti memeluk anaknya erat, lalu menjawab dengan suara serak, dia adalah anak yang paling setia yang pernah ibu kenal. Ia tidak butuh mata untuk melihat, karena hatinya lebih terang dari siapapun di dunia ini. Anak itu diam, lalu bertanya lagi, apakah ia bahagia sekarang? Sarti menoleh ke jendela, memandang pohon besar yang siluetnya masih terlihat di kejauhan. Ia tak tahu pasti. Tapi malam itu, angin berhembus lebih lembut dari biasanya. Seperti tangan yang membelai. Seperti pelukan yang terlambat datang, dan di atas pohon, burung kecil berkicau satu kali, lalu terbang ke arah langit. 3 tahun telah lewat sejak Lhasa pergi, desa itu tetap sama, tenang, jauh dari hiruk-pikuk, tapi dengan sunyi yang tak pernah sepenuhnya pergi. Pohon besar di tepi sungai Batu kini bukan lagi sekadar pohon, ia menjadi tempat orang datang untuk berbicara diam-diam, bukan pada manusia, tapi pada kenangan. Mereka datang membawa kisah masing-masing, dan di bawah pohon itu, mereka seperti mendengar suara hati sendiri. Anjing kecil yang dulu menemani Lhasa, kini sudah tua. Bulu-bulunya mulai memutih. Jalannya lambat. Tapi ia masih bertahan di tempat yang sama, setia. Diam, menunggu, entah apa, dan meskipun tubuhnya renta, tiap kali ada anak kecil duduk di bawah pohon itu, anjing tua itu selalu mendekat, duduk di sampingnya, seolah menjaga tradisi yang tidak pernah diminta, tapi diwariskan. Sarti memutuskan menetap di desa. Ia mengajar anak-anak membaca dan menulis, termasuk anak perempuannya sendiri, Mila, gadis kecil yang dulu ia bawa dari kota. Kini Mila sudah tumbuh menjadi gadis cilik yang cerdas dan lembut. Dengan mata penuh tanya, Mila sering bermain di sekitar pohon besar, duduk di tempat Lhasa dulu duduk. Ia tahu banyak tentang Lhasa, dari ibunya, dari warga, dari kisah yang diam-diam menyebar menjadi legenda sunyi. Tapi satu hal yang tidak pernah ia pahami adalah, mengapa seseorang bisa menunggu begitu lama. Untuk seseorang yang tak akan kembali, suatu senja, Mila bertanya pada ibunya, "Bu, apakah menunggu itu sakit?" Sarti yang sedang menjahit baju lusuh hanya tersenyum kecil. Lalu menatap keluar jendela, hening sebentar, sebelum akhirnya menjawab,
menunggu itu seperti memegang sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Kadang kamu merasa benda itu ada. Kadang tidak, tapi kamu tetap menggenggam karena melepaskannya. Lebih sakit dari apapun. Mila diam, lalu mengangguk, dan kembali menulis sesuatu di buku kecilnya. Pada malam-malam tertentu, Mila sering melihat ibunya duduk sendirian di dekat jendela, menatap ke arah pohon besar, dengan mata berkaca. Kadang Sarti menggenggam surat lama dari Warti. Kadang hanya menatap bintang, ia menyimpan semua rasa bersalah di dadanya, bahwa ia datang terlalu terlambat, bahwa ia tidak pernah sempat berkata pada Lasa, bahwa ibunya tak akan kembali bukan karena lupa, tapi karena musibah yang terlalu cepat dan tak pernah sempat dijelaskan. Warti meninggal dalam perjalanan pulang, terjatuh dari tebing saat melewati jalur kecil yang licin oleh hujan. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian oleh warga setempat, tapi tanpa identitas, tanpa siapapun yang tahu bahwa ia punya anak buta yang sedang menunggu. Sarti tidak pernah berani menceritakan kenyataan itu pada Lasa. Ia takut kebenaran itu akan menghancurkan harapan terakhir anak itu. Dan sekarang, rahasia itu hanya tinggal menjadi penyesalan. Di sekolah kecil desa itu, Mila menulis cerita pertamanya, judulnya Lasa dan Burung Langit. Ia menuliskan kisah tentang anak buta yang berteman dengan seekor burung yang bisa membawa pesan ke langit tentang harapan, tentang menunggu, tentang cinta yang tidak pernah minta balas. Setiap anak di desa yang membaca cerita itu menangis karena mereka tahu, meski ditulis dengan kata-kata indah, cerita itu nyata, dan nama Lasa akan selalu tinggal di antara daun pohon besar itu, bersama angin dan suara gemericik sungai. Pada ulang tahun ke-10 kematian Lasa, seluruh warga desa berkumpul di bawah pohon. Mereka tidak membawa lilin, tidak ada upacara besar, mereka hanya duduk diam, seperti yang Lasa lakukan dulu. Beberapa dari mereka menutup mata, beberapa menangis pelan, dan Mila, kini remaja, berdiri di depan pohon, membaca surat yang ia tulis untuk Lasa. Hari itu, langit muram, awan menggantung, seperti menahan hujan yang belum siap jatuh, tapi desa tetap seperti biasa, sederhana, tenang, dan terasa tua. Mila duduk sendiri di bawah pohon besar. Di tangannya, sebuah pita merah kusam, satu-satunya benda yang katanya pernah digunakan oleh Lasa untuk mengikat bungkusan kecil berisi roti. Pita itu ditemukan oleh anjing tua yang kini telah tiada, beberapa hari sebelum ia menghembuskan nafas terakhir di bawah pohon yang sama. Pita itu diserahkan pada Mila, dan sejak itu, dia menyimpannya. Tak pernah tahu kenapa. Hanya merasa bahwa benda itu bernyawa, bahwa di dalam kusutnya ada napas seseorang yang dulu menunggu dan tak pernah meninggalkan. Senja itu, Mila menutup matanya. Ia ingin tahu bagaimana rasanya menjadi Lasa, menunggu dengan mata tertutup, mendengar angin dan membayangkan suara langkah yang tak pernah datang, membayangkan pelukan yang hanya bisa dirasakan, tapi tak pernah benar-benar terjadi. Dan di tengah keheningan itu, Mila merasa sesuatu yang aneh, bukan suara, bukan bayangan, tapi kehadiran, hadir, tapi tidak berbentuk, hadir, tapi tak bisa dipanggil dengan nama. Mila tidak membuka matanya. Ia hanya tersenyum. Dan dalam bisik lirih, ia berkata, "Kakak Lasa, kau di sini, ya?" Tak ada jawaban, hanya daun yang jatuh pelan, dan suara angin yang berubah lembut, seperti suara ibu yang mengelus rambut anaknya. Malam itu, mimpi datang seperti kenangan. Dalam tidurnya, Mila melihat seorang anak laki-laki berdiri di tepi sungai. Matanya tertutup, tapi wajahnya damai. Ia tersenyum, lalu memegang tangan seorang wanita, wanita yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya, Lasa. Dan ibunya berjalan menyusuri air yang jernih. Mereka tidak bicara. Tapi dari cara mereka saling menggenggam, Mila tahu, penantian itu akhirnya selesai. Besok paginya, Mila menulis di buku catatannya, pulang tidak selalu berarti kembali ke tempat asal. Kadang, pulang hanya berarti
tidak lagi sendiri. Warga desa mulai mengenal hari itu sebagai hari pulang tanpa jejak. Setiap tahun, mereka berkumpul di bawah pohon besar, bukan untuk menangisi Lasa, tapi untuk mengenang cinta tanpa suara yang ia tinggalkan. Mereka menyebutnya cinta yang tidak buta, meski ia datang dari mata yang tak melihat. Puluhan tahun berlalu, Mila dewasa. Menjadi penulis, buku-bukunya dibaca banyak orang, tapi satu cerita yang tak pernah ia terbitkan, cerita tentang Lasa. Ia menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri, karena beberapa kisah, katanya, terlalu suci untuk dijadikan hiburan, terlalu dalam untuk dibagi. Namun, di rak paling atas, buku bersampul putih tanpa judul itu selalu ada. Dan bila seseorang bertanya, Mila hanya akan berkata, ini cerita tentang seorang anak buta yang tidak pernah kehilangan arah. Karena ia tidak pernah berjalan dengan mata, ia berjalan dengan hati. Dengan itu, kisah si buta yang menunggu ibunya pulang selesai, sebuah kisah tentang menunggu, tentang kehilangan, tentang cinta yang tidak meminta balasan, yang hanya ingin hadir, dan dalam hadirnya, ia tinggal selamanya. Puluhan tahun berlalu, Mila dewasa. Menjadi penulis, buku-bukunya dibaca banyak orang, tapi satu cerita yang tak pernah ia terbitkan, cerita tentang Lasa, ia menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri, karena beberapa kisah, katanya, terlalu suci untuk dijadikan hiburan, terlalu dalam untuk dibagi. Namun, di rak paling atas, buku bersampul putih tanpa judul itu selalu ada. Dan bila seseorang bertanya, Mila hanya akan berkata, ini cerita tentang seorang anak buta yang tidak pernah kehilangan arah. Karena ia tidak pernah berjalan dengan mata, ia berjalan dengan hati. Dengan itu, kisah si buta yang menunggu ibunya pulang selesai, sebuah kisah tentang menunggu, tentang kehilangan, tentang cinta yang tidak meminta balasan, yang hanya ingin hadir, dan dalam hadirnya, ia tinggal selamanya.